Saat Markis Nanlong berbicara, dia mengusapkan tangannya ke dadanya. Dalam seberkas cahaya putih lembut, lekukan pada baju sirah itu kembali normal. Di sisi lain, Wang Tiangu dan yang lainnya nampak terkejut. Tetapi lelaki tua berpakaian putih itu dengan tenang menjelaskan, "Tidak perlu khawatir. Dia hanya menggunakan teknik rahasia untuk sementara menekan lukanya. Masih ada kerusakan permanen. Tapi dia akan merepotkan jika bersama dengan pemudahan itu. Suruh seseorang untuk menjeratnya sementara waktu. Kemudian lenyapkan Nanlong dulu," ucap lelaki tua berpakaian putih. Setelah lelaki tua itu selesai, ia dengan tenang mengarahkan roda perak di depannya. Harta karun ajaib itu segera berubah menjadi garis perak di atas kepalanya. Kabut cahaya putih menyebar di sekitar tubuhnya, membuatnya tampak tidak jelas. Mengetahui bahwa Markis Nanlong menyimpan dendam yang mendalam terhadapnya, ia tidak akan menahan diri sedikit pun. Mendengar itu, Wang Tiangu mengerutkan kening dan merasa bahwa ini masuk akal. Dia menoleh ke kultivator berwajah tegas itu dan kemudian berkata, "Saudara Long, urus pemuda itu sebentar. Kau tidak perlu berusaha sekuat tenaga untuk memusnahkannya. Cukup sibukkan dia. Setelah kita berurusan dengan Markis Nanlong, kita akan melenyapkannya bersama-sama," ucap Wang Tiangu. Saat ini, Wang Tiangu nampak menatap Han Li dengan dingin dan tak lagi menahan niat membunuhnya. Tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya hitam setinggi 1 meter hingga sepenuhnya menyelimutinya dalam kegelapan. Di sisi lain, ketika wanita tua dan kultivator berkulit sawo matang itu melihat ini, mereka masing-masing meludahkan alat sihir mereka sebagai persiapan. Kultivator berwajah tegas itu terkekeh dan diam-diam mengeluarkan tongkat giok putih susu dari lengan bajunya. Kemudian dia melangkah maju beberapa langkah dan tersenyum misterius pada Han Li. "Bukan masalah, aku akan berurusan dengan rekan tauhan," ucap kultivator berkulit gelap itu. Dan dari sudut pandangnya, menahan kultivator yang baru saja memasuki tahap Yuan Ying adalah hal sepele. Itu jauh lebih aman daripada mencoba menghadapi kultivator Yuan Ying tingkat menengah. Han Li pun menatap kultivator berwajah tegas itu dan tetap diam. Tetapi ketika dia melihat wanita tua itu telah meninggalkan tangga, jantungnya mulai berdebar kencang. Dia pun mulai mencengkeram erat harta karun kuno yang tersembunyi di lengan bajunya. Pada saat itu, Markis Nanlong mengayunkan lengan bajunya dan mengeluarkan kabut emas serta menyapu ketiga kotak giok di atas tempat tidur ke dalam genggamannya. "Ambillah," ucap Markis Nanlong sembari melemparkan salah satu kotak giok kepada Han Li tanpa ragu-ragu. Tentu saja, tindakan ini sangat tidak terduga dan tidak ada yang mencoba menghalanginya. Han Li dengan mudah menangkap kotak giok itu dengan sedikit kebingungan di wajahnya. Dengan tangan di belakang punggungnya, Markis Nanlong menjelaskan, "Karena rekan tahu tidak mengikuti tindakan keji mereka, aku akan memberikan kotak giok ini kepadamu. Jika kotak ini benar-benar berisi rahasia lembah iblis dan rekan tahu mampu keluar hidup-hidup, itu dapat dianggap sebagai kesempatan yang ditakdirkan," ucap Markis Nanlong. Namun di sisi lain, ketika yang lain mendengar ini, ekspresi mereka berubah drastis. Han Li pun hanya melirik kotak giok di tangannya dan mengerutkan bibirnya. Karena pada dasarnya di dalam hati, ia ingin tertawa terbahak-bahak. Tetapi ia berhasil menahan diri dengan kekuatan tekadnya yang luar biasa. Karena pada dasarnya, benda yang saat ini diinginkan semua kultivator telah jatuh tepat ke tangannya. Oleh karena itu, ia merasa bahwa hal ini sangat lucu. Namun tentu saja, Markis Nanlong tidak melakukan hal ini karena kebaikan hati. Karena pihak lain bertekad untuk mendapatkan kotak giok tersebut, ia memberikan sebuah kotak giok kepada Han Li untuk mengalihkan perhatian mereka dan menciptakan kesempatan baginya untuk melarikan diri. Markis Nanlong adalah sosok yang cukup tegas dan teguh untuk meninggalkan harta karun yang sudah ada di tangannya. Namun, begitu Han Li menyadari bahwa harta karun itu berada di tangannya, ia tak kuasa menahan tawa dalam hati. Sesaat kemudian, Han Li membalikkan tangannya tanpa berpikir dan menyimpannya di dalam kantung penyimpanan. Sedangkan di sudut lain, ekspresi Wang Tiangu nampak berubah muram dan dia dengan tegas memerintahkan, "Jan Er, bantu rekan Taulong dengan Ruyan."
Jangan dibiarkan pemudahan itu punya kesempatan untuk melarikan diri. Aku dan yang lain akan menghentikan Markis Nanlong, ucap Wang Tiangu. Dia juga tampak tenang dan akal sehatnya tidak goyah karena keinginannya akan kota Giok itu. Dia hanya mengirim yang terlemah di antara mereka untuk menjaga Han Li dan tidak lagi memperhatikannya. Ketika yang lain melihat ini, mereka menjadi tergoda. Tetapi mereka semua tahu bahwa selama mereka bisa melenyapkan Markis Nanlong terlebih dahulu, Han Li akan menjadi milik mereka. Baiklah, paman kedua, aku sudah memikirkannya, ucap Wang Chen. Mata Wang Chen juga nampak menunjukkan ekspresi jahat dan dia tersenyum sinis. Kemudian dia memberi isyarat kepada Yan Ruyan dan berjalan menuju Han Li. Di sisi lain, ekspresi rumit terlintas di wajah Yan Ruyan sejenak dan dia diam-diam mulai mengikutinya. Han Li dengan tenang melirik keduanya tanpa perubahan emosi sedikit pun, karena pada dasarnya Han Li menganggapnya agak menggelikan. Meskipun senjatanya sudah siap, pertempuran belum dimulai di pihak lawan, dan itu bukan karena perasaan yang masih tersisa, tetapi karena kehati-hatian. Dengan Markis Nanlong yang kini terpojok, ada kemungkinan dia akan menguatkan tekadnya dan memutuskan untuk membawa 1 atau 2 orang bersama mereka dalam kehancuran bersama. Karena takut akan serangan balik dari Yuan Ying yang berada di ambang kematian, mereka masing-masing enggan menjadi yang pertama menyerang karena takut menerima serangan balik yang fatal. Selain itu, mereka sama sekali tidak terburu-buru. Dengan luka Markis Nanlong yang semakin memburuk seiring waktu, keuntungan berada di pihak mereka. Namun yang membingungkan, saat ini Markis Nanlong berdiri tanpa bergerak di tempatnya, seolah-olah dia tidak peduli dengan luka-lukanya. Akan tetapi, wajahnya yang memerah justru semakin memerah, hingga seolah-olah hampir menjadi warna yang sama dengan darah itu sendiri. Hal ini justru membuat Wang Tiangu dan yang lainnya tampak semakin ragu. Karena takut Markis Nanlong akan menggunakan teknik rahasia untuk mengarahkan seluruh kekuatannya, mereka masing-masing menatapnya dari kejauhan dengan tatapan dingin. Adapun kultivator berwajah tegas itu, dia nampak tidak berinisiatif menyerang Han Li. Satu-satunya tujuannya adalah untuk mengikatnya. Sementara Wang Chen hanya memiliki keinginan untuk melenyapkan Han Li secepat mungkin, namun sayangnya dia kekurangan kultivasi untuk dapat bertindak. Dan dengan demikian, seluruh bangunan tersebut tetap damai meskipun terdapat niat membunuh yang sangat kuat. Beberapa saat kemudian, Han Li memasang ekspresi termenung dan menghela nafas. Namun meskipun tidak keras, hal itu diperhatikan oleh semua orang yang hadir. Karena setiap Yuan Ying yang esentrik di gedung itu cerdik dan licik, tak satu pun dari mereka yang memperhatikan Han Li selain kultivator berwajah tegas itu. Adapun Wang Chen, dia hanya mengerutkan bibir dan kemudian mencibir. Karena dari sudut pandang mereka, Han Li hanya bisa bertindak setelah Markis Nanlong. Hanya dalam kasus itu, dia bisa memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Namun tidak ada yang percaya bahwa Han Li akan bertindak setelah dia menghela nafas. Han Li dengan tenang mengangkat tangannya dan memperlihatkan sebuah benda berwarna hitam pekat di tangannya. Markis Nanlong menyipitkan matanya. Sebelum ia sempat melihat apa itu, ia melemparkannya ke udara tanpa ragu-ragu. Benda itu pun berputar membentuk lingkaran sebelum seketika membesar hingga berukuran 25 meter, membentuk sesuatu yang tampak seperti tembok antara kedua belah pihak yang bertikai. Ketika kultivator berwajah tegas itu melihat dengan jelas gunung yang hitam pekat, dia tidak tahu harta apa itu. Namun meskipun terkejut, dia berhasil bereaksi dan menunjuk ke tongkat giok di depannya. Dan seketika itu juga, tongkat giok berdengung keras dan bersinar terang dengan cahaya putih. Hingga tak lama kemudian, seekor harimau putih besar kemudian muncul dari pancaran cahaya tersebut. Meskipun harimau itu tampak samar, ia segera memperlihatkan taringnya yang ganas begitu muncul dan langsung menembakkan seberkas sayap putih yang menyilaukan ke arah gunung hitam itu. Dengan suara gemuruh yang keras, cahaya putih itu seketika menyelimuti sebagian besar gunung. Di sisi lain, Wang Chen juga bereaksi. Dia membuat gerakan mantra dengan tangannya, menyelimuti tubuhnya dalam kabut merah tua. Pada saat yang sama, bau darah memenuhi udara. Adapun Yan Ruyan,
dia juga melakukan gerakan mantra dan menyelimuti dirinya dalam kabut merah tua. Namun, dia justru mengeluarkan aroma aneh alih-alih aroma darah. Sekilas saja aromanya akan membuat pikiran seseorang menjadi pusing atau kacau. Melihat apa yang dilakukan Wang Chen dan Yan Ruyan, kultivator berwajah tegas itu merasa lega. Sambil memerintahkan harimau putih itu untuk memancarkan seberkas cahaya lagi dengan tongkat gioknya, dia nampak menepuk kantong penyimpanannya dengan tangan lainnya, memanggil labu biru pucat berukuran 1 inci ke tangannya. Namun, tepat ketika dia hendak menggunakan labu itu, dia tiba-tiba mendengar gemuruh guntur yang samar. Dan karena panik, dia tanpa ragu-ragu mengucapkan mantra tangan dan membentuk penghalang cahaya tebal di sekelilingnya. Hampir pada yang saat bersamaan, kilatan petir perak muncul di sisinya, memperlihatkan Hanli dengan sayap perak yang muncul dari punggungnya. "Apa?" ucap kultivator berwajah tegas itu yang nampak sangat terkejut. Namun, berkat pengalamannya yang kaya dalam pertempuran, ia segera mengangkat labu di tangannya dan menembakkan kilat biru yang menyilaukan. Setelah kilat biru itu melesat keluar, Hanli tidak menghindar. Sebaliknya, dia membuka mulutnya tanpa ekspresi, lalu kemudian menyemburkan seberkas api biru. Api biru itu menembus penghalang cahaya putih tanpa perlawanan sedikit pun, dan kemudian langsung melesat ke arah kultivator berwajah tegas itu. Gumpalan api biru yang tipis itu mampu menembus penghalang cahaya tanpa halangan, dan jelas bahwa hal itu sangat mengejutkan kultivator berwajah tegas itu. Tanpa sempat menghindar, gumpalan api itu menghantam lehernya. Dengan suara berderak, kultivator berwajah tegas itu sepenuhnya ditelan oleh es biru dan seketika membentuk patung es yang berkilauan. Celakanya bagi kultivator berwajah tegas itu, karena pada dasarnya Hanli secara khusus mengerahkan api es surgawi untuk menyerang lehernya sebagai akibat dari pengalamannya melawan pendekar sihir. Dan dengan kepalanya yang membeku, dia tidak punya kesempatan untuk menggunakan teknik apapun dan mengubah hasilnya. Pada saat yang sama, Hanli mengubah pria berwajah tegas itu menjadi patung es. Petir biru dari labu itu menyambar Hanli sebelum guntur bergemuruh. Tetapi sebelum menyambar tubuh Hanli, jaring putih emas samar tiba-tiba muncul di tubuh Hanli. Dalam sekejap cahaya keemasan, petir biru itu terserap dan menghilang dari pandangan. Hanli kemudian dengan ragu-ragu mengulurkan tangan dan dengan cepat merebut labu biru itu. Penggunaan sayap petir oleh Hanli, pembekuan kultivator berwajah tegas bernama Long, dan perolehan harta karun terjadi dalam sekejap mata. Tepat ketika Wang Chen berpikir untuk maju dan membantu kultivator berwajah tegas itu, dia menyaksikan kekalahannya yang seketika. Melihat itu, Wang Chen bahkan hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Ketika Hanli melirik dingin ke arahnya, Wang Chen langsung bereaksi tanpa berpikir. Dengan suara penuh ketakutan, dia kemudian berteriak, "Gabungkan mantra, gunakan seni roh darah untuk menahannya," ucap Wang Chen. Setelah mengucapkan itu, dia meraih tangan Yan Ruyan dan buru-buru mengucapkan mantra. Seketika itu, kabut merah tiba-tiba menyebar di udara. Di sisi lain, Yan Ruyan tidak melawan. Hanya saja ia menunjukkan sedikit rasa jijik di dalam matanya. Setelah ragu sejenak, dia mengikuti dan mengucapkan mantra. Kabut darah dari tubuh mereka berdua menyatu dan mengembun menjadi kabut cahaya darah ungu. Setelah Wang Chen dan Yan Ruyan menghilang ke dalam kabut ungu, kabut itu mulai mengeluarkan lolongan menyeramkan seolah-olah benar-benar ada monster di dalamnya. Dan ketika Hanli melihat ini, dia hanya tersenyum tipis. Namun sesaat kemudian, Markis Nanlong tiba-tiba mengirimkan pesan suara kepada Hanli. "Baguslah, aku tidak menyangka rekan Tauhan memiliki kemampuan yang begitu luar biasa. Jika kita bekerja sama, kita mungkin bisa menandinginya," ucap Markis Nanlong. Ketika Hanli mendengar ini, ia mengalihkan pandangannya ke sisi lain. Markis Nanlong dan yang lainnya belum bertarung, tetapi yang lain menatapnya dengan sangat terkejut. Selain itu, Markis Nanlong tampak senang dengan penampilan Hanli baru-baru ini dan harapannya untuk melarikan diri juga semakin kuat. Sesaat kemudian, Markis Nanlong langsung berkata, "Asalkan kau bergandengan tangan denganku,
Aku bersedia memberimu kotak giok lainnya, ucap Markis Nanlong. Bergandengan tangan, ucap Hanli. Hanli nampak tertawa dingin dan tidak berkata apa-apa, karena pada dasarnya dia tidak memiliki keinginan seperti itu. Dia jelas memahami bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan kultivator berpajat gas itu, karena kultivator itu tidak menyadari api es surgawi yang mematikan. Jika tidak, pertempuran akan berlangsung jauh lebih lama, bahkan jika dia akhirnya menang. Masih ada 3 kultivator Yuanying tingkat awal dan 1 kultivator tingkat menengah di pihak lawan. Jika Markis Nanlong tidak terluka, mereka mungkin memiliki peluang. Tetapi dengan luka parah yang dideritanya sekarang, Hanli hanya akan ikut terseret bersamanya. Terlepas dari apapun isinya, isi kotak giok itu jelas tidak akan sebanding dengan nyawanya. Sebelum melarikan diri, ia perlu membuat mereka mulai bertarung dan memfokuskan perhatian mereka kepada Markis Nanlong. Jika tidak, perhatian mereka akan terfokus padanya dan akan sulit baginya untuk melarikan diri. Dengan pemikiran itu, Hanli mengabaikan mereka lebih lanjut dan mengepakkan sayapnya dan hanya meninggalkan suara guntur di belakangnya. Di sudut lain, ketika lelaki tua berpakaian putih itu melihat ini, dia segera berteriak. Ini buruk, dia hendak lari, halangi dia. Jangan biarkan dia lolos dengan kotak giok itu, ucap pria tua berpakaian putih. Dengan adegan Hanli yang langsung melenyapkan kultivator setingkatnya masih segar dalam ingatan mereka, wanita tua dan pria berkulit sawo matang itu mengabaikan kata-katanya sepenuhnya. Bahkan Wang Tiangu juga tampak ragu-ragu. Dia nampak tidak bisa memutuskan apakah akan bertindak ataukah tidak. Lagi pula, jika Hanli benar-benar pergi, mereka akan dapat menghadapi Markis Nanlong dengan kepastian penuh, dan kedua kotak giok itu bisa jadi milik mereka. Tetapi jika mereka menahan Hanli secara paksa, dengan kemampuannya yang aneh, bahkan lelaki tua dengan Yuanying tingkat menengah pun mungkin tidak akan mampu mengalahkannya. Selain itu terlalu beresiko. Namun, kotak giok di genggaman Hanli mungkin berisi rahasia lembah iblis yang sangat mereka dambakan. Namun bahkan orang secerdik dan selicik Wang Tiangu, ia mendapati dirinya bimbang di antara 2 pilihan yang sangat sulit. Ketika lelaki tua berpakaian putih itu melihat keraguan mereka, dia memahaminya sepenuhnya. Dia juga merasakan sedikit ketakutan terhadap api es surgawi milik Hanli. Terlebih lagi, jika dia meninggalkan tempat ini untuk menghadapi Hanli, Markis Nanlong mungkin akan melarikan diri. Meskipun luka Markis Nanlong parah, 3 kultivator Yuanying tingkat awal tidak memiliki banyak harapan untuk tetap teguh melawan teknik rahasia dahsyatnya. Selain itu, dia juga merasa ragu-ragu tentang apa yang harus dilakukannya. Dalam sekejap kilat, Hanli muncul di puncak tangga. Dia tersenyum aneh kepada Wang Tiangu dan kawan-kawan sebelum menunjuk ke arah gunung hitam. Dan sesaat kemudian, gunung hitam itu mulai bergetar dan menghilang dalam sekejap, hanya untuk muncul kembali di atas mereka dan jatuh dengan sekuat tenaga. Tak seorang pun menyangka bahwa Hanli akan melancarkan serangan mendadak seperti itu, yang bahkan membuat mereka sangat marah. Namun, bahkan lelaki tua berpakaian putih itu pun tidak berani menghadapi kekuatan gunung itu sendirian. Mereka hanya bisa menghindar tak berdaya saat gunung itu mulai runtuh. Akhirnya, inilah saat yang tepat bagi Markis Nanlong untuk menyerang. Matanya berbinar dan ia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang menyilaukan, menyerbu langsung ke arah wanita tua itu. Dan karena ketakutan, tubuh wanita tua itu memancarkan cahaya kuning, memunculkan perisai kuning kecil untuk menghalangi serangan Markis Nanlong. Dan dalam sekejap, cahaya emas dan kuning bercampur. Tetapi akhirnya, cahaya keemasan menelan wanita tua itu. Ketika yang lain melihat ini, mereka langsung menyerang tanpa berpikir panjang dan berusaha menahan Markis Nanlong. Namun, melalui teknik rahasia yang tidak diketahui, cahaya keemasan di tubuhnya menjadi semakin pekat. Dan pada saat yang sama, dia melepaskan beberapa harta karun kuno yang ampuh untuk ikut serta dalam pertempuran. Dia tampaknya seolah-olah tidak berada dalam posisi yang kurang menguntungkan sedikit pun dalam pertempuran yang kacau ini.
Saat ini, yang lain sepenuhnya diliputi rasa panik dan tidak bisa memperhatikan tindakan Hanli. Ketika Hanli melihat ini, dia pun merasa puas dan sekali lagi menunjuk ke arah gunung hitam itu. Gunung itu menyusut menjadi beberapa inci dalam hembusan angin dan kembali ke tangannya. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke arah kabut darah ungu dengan ekspresi tegas di wajahnya. Dengan pupil mata yang bersinar biru, Hanli menatap bagian tertentu dari kabut itu. Tanpa ragu, ia mengangkat tangannya dan cahaya hitam mulai mengalir melaluinya. Masa cahaya hitam merah yang pekat melesat dari telapak tangannya menuju kabut, dan kemudian itu melepaskan eksekusi iblis Yin. Jeritan memilukan terdengar dari kabut darah, tetapi Hanli telah menghilang dalam sekejap kilat. Sekalipun Wang Chen berhasil selamat dari serangan itu, luka-lukanya akan sangat parah. Meskipun ia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memastikan kematian Wang Chen, ia yakin bahwa Wang Tiangu akan datang membantu Wang Chen. Dan ketika saat itu tiba, ia akan terjebak dalam pertempuran melawan Wang Tiangu yang akan mendatangkan banyak bahaya bagi dirinya sendiri. Bagaimanapun juga, Hanli selalu memiliki kemampuan untuk membunuh kultivator tingkat formasi inti akhir yang tidak penting seperti Wang Chen. Jadi, dia tidak perlu mempertaruhkan keselamatannya sekarang. Karena itu, dia segera melarikan diri setelah melakukan serangannya. Sesaat kemudian, sosok Hanli muncul di pintu keluar gedung dengan cepat dan dia terbang lurus menuju pintu masuk aula. Di sepanjang jalan, seberkas cahaya putih terbang masuk ke dalam lengan baju Hanli dari sudut aula. Tampaknya itu adalah seekor rubah putih kecil. "Tuan," ucap Yen Yue berbicara dengan nada bersemangat. Hanli pun langsung berlari keluar aula dan dengan murah menyela. "Sekarang bukan waktunya untuk berbicara. Biarkan saja sampai kita sudah aman," ucap Hanli. Ketika Hanli berhasil menembus batasan jiwa ajaib, dia sengaja menggunakan kilatan cahaya yang menyilaukan untuk menyembunyikan celah dalam batasan yang dia ciptakan. Pada saat itu, dia menyuruh Yin Yue untuk melewatinya. Setelah itu, dia sengaja mengulur waktu sambil membubarkan formasi tersebut. Karena alasan inilah, Hanli melakukan upaya sedemikian rupa untuk menembus batasan jiwa ajaib, dan bukan hanya berdasarkan pemilihan prioritas mereka. Dari betapa gembiranya Yin Yue terlihat, sepertinya dia telah meraup keuntungan yang cukup besar dari pavilion tersebut. Setelah mengambil inisiatif untuk merebut harta karun tersebut, Hanli menolak usulan Markis Nanlong untuk bertarung bersama dan memilih untuk memprioritaskan pelariannya sendiri.